Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Dian Yan mengangguk, jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak bisa berurusan dengan anak kecil ini, saya tidak akan bertindak sembarangan. Dalam waktu yang sangat singkat, saya akan membuatnya kehilangan semua reputasinya, memaksanya untuk menyerah. Dan kemudian, distribusi keuntungan secara alami akan berubah sesuai dengan itu. 3 hari kemudian, Moonlight, karavan terbesar di kota Star Seeker, berangkat dari gerbang selatan kota. Karavan Moonlight memang layak disebut sebagai salah satu kelompok pedagang lepas terbesar. Pada saat ini, mereka benar-benar mengangkut barang di 200 gerbong besar, mengirim pasukan hampir 2.000 orang. Ini juga alasan mengapa Dian Xuan setuju dengan mudah untuk merekrut kelompok Long Hao Shen. Meskipun mereka hanya bertugas mengawal karavan, kelompok Long Hao Shen juga mengenakan 2 lapis pakaian rakyat jelata. Semuanya mengenakan pakaian berlapis kapas di bawah mantel tebal. Saat itu sudah awal musim dingin, dan kota Starsea terletak di dekat pusat benua. Meskipun tidak sedingin di selatan, rute ke wilayah iblis itu panjang dan sulit, dan mereka tidak akan bisa terus bepergian jika pakaian mereka tidak cukup hangat. Tugas yang diberikan kepada 13 anggota dari 2 regu pemburu iblis ini sederhana, mengangkut barang dan menjaga transportasi. Mereka tidak perlu mengendarai kereta karena sudah ada pengemudi khusus. Masing-masing gerbong ditarik oleh 4 kuda besar dan tinggi, dan meskipun karavan itu terdiri dari banyak orang, koordinasi mereka sempurna. Setelah keluar dari kota Star Seeker di selatan, mereka bahkan berhasil memasuki benteng Tenggara secara terbuka, beristirahat dan mengatur ulang di sana untuk waktu yang singkat. Ini bisa membuat orang bertanya-tanya apa artinya kelompok dagang Moonlight digunakan. Malam berikutnya, mereka meninggalkan benteng, langsung menuju ke arah wilayah iblis. Pada titik ini kelompok Long Hao Shen tidak bisa tidak menjadi sangat heran, merasakan rasa ingin tahu yang besar tentang para pedagang lepas ini. Itu adalah pemandangan malam yang tenang, obor karavan dinyalakan, tampak seperti antrean panjang yang memanjang di hutan belantara. Penyihir pasukan pemburu iblis kelas prajurit keempat, Feng Yijun, baru saja melontarkan pertanyaan ini. Bagaimana menurutmu bahwa pedagang Moonlight berhasil lewat dari benteng Tenggara? Sepertinya lewat dengan bantuan kelompok pedagang adalah jalan terbaik yang bisa kita ambil. Itu akan menghindarkan kita dari banyak masalah. Luxi mengungkapkan senyum acuh tak acuh, dan menjawab, tidak tergoyahkan, ini tentu saja tentang kepentingan bersama. Bahkan jika hubungan antara manusia dan iblis bahkan lebih buruk, bisnis pedagang Moonlight hanya bisa sangat bermanfaat bagi umat manusia. Untuk alasan ini, aliansi secara alami akan mengabaikan gerakan mereka. Jika tebakanku tidak salah, kelompok pedagang ini akan mendapat manfaat dari perlakuan yang sama di sisi iblis. Saat dia berkata begitu, dia sepertinya melirik secara sadar pada orang-orang dari pasukan pemburu iblis ke-21, khususnya menilai reaksi Long Hao Shen. Bahkan mengenakan pakaian biasa yang sederhana, penampilan tampan Long Hao Shen masih mempesona. Wajah Keyer masih tersembunyi di balik kerudung hitam. Mendengar kata-kata Luxi, Long Hao Shen mengungkapkan senyum tipis, Kapten Luxi benar. Luxi terkekeh pelan, saya khawatir saya yang tertua di sini, jadi saya secara alami memiliki lebih banyak pengalaman. Terlepas dari kenyataan bahwa kata-katanya ringan, orang-orang yang gigih masih bisa memahami makna mendalam mereka. Tapi Luxi kecewa dengan fakta bahwa sepertinya tidak ada seorang pun di pasukan pemburu iblis ke-21 yang tampaknya memperhatikan kata-katanya. Hanya Long Hao Shen yang mengangguk padanya, tetapi setelah itu, di sisinya, Keyer tiba-tiba menoleh dan meliriknya. Setajam pisau, penampilannya langsung menyebabkan Luxi menggigil secara tidak sengaja. Rasa dingin yang datang langsung dari lubuk hatinya ditransmisikan ke seluruh tubuhnya. Apa niat membunuh yang kuat? Dalam keadaan menggigil, Luxi tetap diam. Di pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit keempat mereka,
Dian Yan dan Yi Jun memiliki hubungan yang sangat baik dengan Luxi. Karena sikap dingin asasin yang tangguh ini mendekat ke sisinya, dia hanya bisa menutup mulutnya. Alasannya sederhana, itu adalah kehadiran Keyer. Adapun Bai Xiaomo, karena selama 3 bulan ujian, dia pernah diselamatkan oleh Li Xin, dan karena mereka berdua perempuan, mereka berdua relatif dekat. Rencana Luxi adalah sebagai berikut. Pertama, mereka akan menyelesaikan misi dengan keuntungan yang relatif tinggi disertai dengan pasukan Long Hao Shen. Selanjutnya, dia akan mengamati setiap keputusan Lala yang dibuat oleh Long Hao Shen, dan mencoba membuatnya mempengaruhi hubungan dalam kelompok Long Hao Shen. Dan harapan tersembunyinya adalah untuk mengambil posisi terdepan tim. Tentu saja, pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit hanya memikirkan keuntungan tim mereka sendiri, dengan premis bahwa mereka akan menyelesaikan misi dengan sukses. Di tengah karavan, sebuah kereta mewah ditarik oleh 8 kuda yang bagus. Gerbong ini terlihat istimewa karena tidak hanya lebih lebar, tetapi cukup mewah dari yang lain. Gerbong itu dihiasi dengan 8 roda besar, masing-masing pasangan terhubung. Roda datang dengan tiang pendukung, menggunakan pegas besar untuk mengurangi guncangan. Dan ini hanyalah alat transportasi alternatif gerbong. Dari bagian bawah gerbong, lampu hijau redup samar-samar dilepaskan. Itu mengesankan teknik mengapung. Dan ini bukan sihir murni, tetapi efek pemadatan di bagian bawah gerbong. Artinya, kereta ini sendiri merupakan peralatan magis yang sangat besar. Mendukung kereta sebesar itu dengan pelampung bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh 1 atau 2 penyihir belaka menggunakan sihir apung. Itu datang bersama dengan konsumsi kristal ajaib yang tidak terputus. Tentu saja, manfaatnya jelas bahkan di tanah yang tidak rata yang ditemukan di hutan belantara, kereta ini akan maju seperti di tanah datar, tanpa getaran sedikit pun. Di dalam gerbong ada meja, kursi, dan bahkan sofa yang lebar dan nyaman. Dan di sofa ini berbaring 2 wanita muda, sesekali makan buah lengkeng. Dibandingkan dengan dingin di luar, kereta itu sehangat musim semi, dan kedua wanita yang berbaring di sofa itu mengenakan rok panjang sederhana. Wanita di sebelah kiri mengenakan rok panjang putih, sederhana namun elegan, memberinya penampilan yang mulia. Wajahnya yang murni dan lembut tampak imut, dan sifatnya yang paling mencolok adalah sepasang mata hitamnya. Wanita kedua yang berbaring di sofa mengenakan rok panjang merah, terlihat lebih berapi-api dibandingkan dengan rok putih wanita lain. Saat kepalanya bersandar pada bantal lembut. Hal yang paling menarik adalah sosok iblis ini dicocokkan dengan wajah yang sangat murni, dan tampak muda. Kak Yue, kita seharusnya bisa mengalihkan pandangan iblis kita sekarang. Hal-hal ini benar-benar tidak nyaman. Gadis yang mengenakan rok merah, berkata dengan nada memprotes. Gadis dengan rok putih itu membalas sambil tersenyum, lepaskan kalau begitu. Lagi pula kita sudah meninggalkan wilayah manusia. Saat dia berkata begitu, dia mengangkat tangannya, dan selanjutnya, mata hitam itu tiba-tiba berubah warna, berubah menjadi warna ungu yang menyentuh. Ungu ini tampak murni dan mulia, datang dengan bujukan seorang penyihir. Dan aura murni dan suci di tubuhnya sepertinya menyatu dengan jenis aura tertentu lainnya. Wanita muda dengan rok merah melakukan gerakan yang sama, dan pada saat berikutnya, pupil hitamnya menjadi merah muda, memberi wajah malaikatnya perasaan cantik dan genit. Kak Yue, barang-barang ini pasti akan memberi kita untung besar. Wanita muda berpakaian merah itu berkata sambil tertawa. Gadis berpakaian putih itu menghela nafas ringan, berhentilah bermimpi, bagaimana bisa semudah itu. Barang-barang kali ini terutama rempah-rempah, minyak, pakaian katun, logam, sutra manusia, jenis kayu langka dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah makanan dalam jumlah besar. Tapi kendaraan lain hanyalah fasad, barang-barang asli ada di sini. Saat dia berkata begitu, dia menunjukkan cincin berwarna rubi di tangan kanannya. Wanita berbaju merah bertanya, bingung, bukankah itu hal yang sangat baik bagi pihak iblis kita? Bukankah itu makanan yang paling kita sukai? Wanita berbaju putih menjawab,
justru karena alasan itulah tidak nyaman. Kekurangan ini tidak hanya ada di satu atau dua tempat. Hal-hal ini akan diminati oleh salah satu suku. Apakah kamu percaya bahwa mereka hanya akan berperilaku sendiri dan membiarkan kami mengangkut barang-barang ini ke provinsi pusat? Yang mulia Kaisar Dewa Iblis tidak akan peduli dengan hal-hal rendahan ini. Saya khawatir perjalanan ini tidak akan begitu damai. Dan yang paling merepotkan adalah kita tidak bisa mempekerjakan penjaga di langkah ke-6 atau lebih tinggi. Wanita muda dengan rok merah tampak khawatir, dan bertanya, Kak Yue, apakah menurutmu beberapa kelompok akan mencoba menjarah kita? Apakah mereka berani? Sis Yue, kamu adalah putri dari klan Iblis Bulan, penyihir Moonlight generasi ini, menyandang nama Moonlight. Tidakkah mereka akan takut akan pembalasan klan Bulan? Petik 2. Wanita muda yang mengenakan rok putih itu menunjukkan senyum tipis, adik perempuanku yang bodoh, apakah menurutmu jenis kita akan mengkhawatirkan hal yang sama seperti manusia? Tanpa makanan yang cukup, klan mereka hanya akan mati kelaparan. Sebagai perbandingan, pembalasan klan Bulan kita tidak akan menjadi ancaman langsung. Serangan musim gugur ini tidak berjalan mulus, dan kekurangan makanan sangat penting. Dalam keadaan seperti itu, karavan saya hanya terlihat seperti tambang emas. Apalagi aku, Moonlight, bahkan jika kamu memberitahu mereka identitasmu sebagai Leng Xiao, mereka tetap tidak akan terlalu memperhatikannya. Petik 2. Gadis berpakaian merah, Leng Xiao, cemberut bibirnya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kita harus benar-benar membiarkan mereka merampok kita. Mata Yueye berkilat, saat dia memberikan jawaban, tidak mungkin kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Saya sudah memberitahu klan kami untuk datang menyelamatkan kami. Paling lama 5 hari, orang-orang saya akan bergabung dengan kami. Sekarang, saya hanya berharap klan di perbatasan tidak akan bereaksi terlalu cepat. Leng Xiao bertanya, bingung, lalu, mengapa kita tidak menunggu beberapa hari lagi sebelum berangkat? Yue menjawab sambil tersenyum, zona perbatasan dipantau dengan ketat di sisi manusia. Jika kita membiarkan manusia melihat penguatan iblis besar kita mendekat dari sisi lain, apa yang akan mereka pikirkan tentang itu? Status kami sebagai pedagang telah dipupuk dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Leng Xiao tersenyum bahagia dan menjawab, Kak Yue, sepertinya aku benar memilih untuk menemanimu mendapatkan pengalaman. Saya memang belajar beberapa hal. Senyum Yueye tiba-tiba menghilang, dan dia tiba-tiba kembali ke postur duduk, mereka sudah datang. Leng Xiao masih berbaring, tetapi ekspresinya berubah dengan cepat, bagaimana mereka bisa begitu cepat? Mungkinkah mereka membuat persiapan untuk menyergap kita sejak lama? Mata Yueye berkilat dingin, satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada pengkhianat di kelompok dagang. Jangan tinggalkan kereta, aku akan menanganinya sendiri. Saat dia berkata, jadi, sosoknya melintas, meninggalkan kereta. Pada saat ini, Long Hou Chen, yang sedang maju dalam antrian bersama dengan yang lain, tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah langit malam ke arah tertentu. Musuh datang, buat persiapan keselisan, semuanya. Cobalah sejauh mungkin untuk menahan diri dari menggunakan kemampuan spesifik kalian. Jangan gunakan kemampuan penyembuhan kecuali itu benar-benar penting. Dan tidak ada yang membiarkan energi spiritualnya mengalir keluar. Kami akan membela diri dengan mengandalkan gerbong. Rangkaian perintah ini segera dikirimkan kepada anggota dari 2 regu pemburu iblis. Dari sisi mana ada musuh yang datang? Mendengar perintah Long Hao Shen, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 4 tidak bisa menahan perasaan ragu. Adapun 6 anggota lain dari pasukan pemburu iblis ke-21, mereka sudah membuat persiapan sesuai dengan perintah Long Hao Shen. Long Hao Shen, Wang Yuan dan Sima Xian berada di depan, Lin Xin dan Chen Yinger di tengah, Han Yu berada di belakang formasi, dan Keier menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Cukup ikuti perintah Hao Shen. Li Xin berteriak sebelum menghunus pedang panjang yang dia terima dari para pedagang. Setiap orang telah diberikan pedang biasa yang terbuat dari besi halus.
Tepat pada saat itu, cahaya putih melintas di depan karavan, langsung menyebar ke udara. Itu membakar malam membentuk pemandangan yang cerah. Saat munculnya cahaya putih ini membuat seluruh karavan khawatir, para pengemudi segera bereaksi. Pengemudi ini jelas menjalani pelatihan khusus, beroperasi dengan cepat. Tidak lama kemudian, lebih dari 200 gerbong membentuk barikade melingkar yang sangat besar. Lebih dari 500 penjaga yang mengenakan baju besi mengepung barikade, tetapi detail yang mencengangkan adalah bahwa persenjataan mereka mengeluarkan fluktuasi magis. Mereka setidaknya berada di tingkat magis. Tanpa ragu, perintah Long Hao Shen telah diikuti, dan teman-temannya semua bersembunyi di dalam gerbong. Bumi mulai bergetar. Getaran samar pada awalnya, terus meningkat hingga segera meletus menjadi suara ledakan yang memekakkan telinga. Langit masih gelap gulita, tetapi dalam cahaya yang jarang datang dari bulan dan obor gerbong, samar-samar orang bisa melihat banyak bayangan mendekat dengan sangat cepat. Yue Ye dengan tenang berdiri di atap keretanya, menunjukkan ekspresi yang sangat dingin. Di atas kendaraan, rok putihnya bersinar putih di langit yang gelap. Dengan lambaian tangannya, cahaya putih meroket ke langit, tapi kali ini, mencapai ketinggian yang lebih tinggi sebelum meledak, membentuk bentuk bulan putih yang bengkok. Tapi jauh di seberang, bayangan yang mendekat tidak bereaksi terhadap sinyal yang diluncurkan ke kelompok dagang Moonlight ini, mempertahankan kecepatan pengisian daya mereka tanpa melambat sedikit pun. Itu iblis! Wang Yuan berteriak dengan suara rendah. Long Hao Shen meliriknya, dan memerintahkan, jangan bertindak membabi buta semuanya. Kecuali jika itu benar-benar diperlukan, jangan campur tangan dengan gegabah. Pasukan iblis yang jauh sudah mendekat, dan penjaga karavan segera tidak bisa menekan perubahan ekspresi mereka. Hanya dari penilaian visual, pasukan iblis ini setidaknya berjumlah 10.000. Di depan mereka ada sekitar 5.000 iblis bilah ganda, dipimpin oleh 12 iblis bilah ganda hijau tua dengan liar bergegas ke depan. Di belakang mereka ada sejumlah besar iblis dari klan Luke yang tanpa diragukan lagi merupakan ancaman terbesar bagi karavan mereka. Jika musuh-musuh ini berhasil menyerang dari bawah tanah, kerusakan yang akan mereka sebabkan jelas akan luar biasa. Tetapi hal yang lebih menakutkan adalah bahwa selain dari dua ras ini, sejumlah besar jenis iblis lainnya mengikuti di belakang mereka. Mereka ditemani oleh angkatan udara yang terdiri dari ratusan orang, tetapi terlalu gelap untuk melihat mereka dengan jelas. Pasukan iblis ini jelas tidak memiliki niat untuk bernegosiasi, hanya menerobos masuk dan segera membantai jalan mereka. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Long Hao Shen terus mengamati wanita yang mengenakan rok putih. Saat dia melihat kekuatan iblis ini mendekat, dua spanduk tiba-tiba muncul di tangan gadis ini. Tanpa ragu, dia mengacungkan spanduk berwarna putih dan merah dengan kecepatan kilat. 500 penjaga yang bergegas keluar untuk mempertahankan karavan segera kembali ke pos mereka, dan Long Hao Shen mendengar serangkaian suara mesin berulang. Masing-masing pengemudi gerbong bekerja dengan sangat tergesa-gesa. Di sisi gerbong, sebuah papan diangkat terbuka, memperlihatkan artileri menembakkan rudal yang sedikit bersinar. Semua orang di kelompok Long Hao Shen memiliki indera yang tajam, sehingga pupil mereka segera menyusut berturut-turut. Ini karena mereka menemukan bahwa panah-panah ini samar-samar dijiwai dengan kekuatan magis. Mereka adalah panah ajaib yang tak terduga. Faktanya, bahkan panah ajaib yang paling rata-rata pun akan menelan biaya masing-masing lebih dari 2.000 koin emas. Selain itu, mereka adalah satu item sekali pakai, dan dengan begitu banyak gerbong, hanya satu tembakan panah yang akan menghabiskan di atas 10.000 koin emas. Ini adalah demonstrasi konsumsi uang yang sangat tinggi. Yue Ye berdiri dengan tenang di atas kereta, wajahnya yang imut menggambarkan campuran aura suci dan iblis murni. Saat ini dipenuhi dengan kesedihan, mata ungunya berbinar dingin. Bersama dengan spanduk putih, dengan tenang menatap kekuatan iblis yang mendekat. Menjadi salah satu serikat pedagang lepas terbesar, grup pedagang Moonlight secara alami memiliki cara pertahanan diri mereka sendiri.
Kerugian terbesar mereka berbohong dalam kenyataan bahwa mereka tidak dapat menyewa seseorang dari langkah ke-6 atau lebih tinggi, tetapi mereka masih dapat mengandalkan cara lain seperti, misalnya, peralatan mereka. Pada saat bendera merah di tangannya diarahkan ke depan, pemandangan yang mencengangkan segera terjadi. Seiring dengan rantai suara mesin dan dengungan panah yang dilepaskan, ribuan sinar cemerlang melesat. Pancaran ini memiliki berbagai warna. 11 dari panah ini adalah dilepaskan dari masing-masing gerbong, 10 gerbong yang lebih kecil dan yang lebih besar. Tapi seketika setelah diluncurkan, Long Hao Shen merasa bahwa tidak hanya panah yang ajaib, bahkan busur panah yang menembak mereka dilengkapi dengan sihir. Selanjutnya, panah ajaib ini sebenarnya bukan jenis objek sekali pakai, dan fluktuasi magis yang mereka lepaskan sangat kuat, sebanding dengan serangan magis dari langkah kedua atau ketiga. Di atas segalanya, yang lebih besar melebihi diameter 1 meter. Saat diluncurkan, mereka dikelilingi oleh sihir spiral. Mereka dikelilingi oleh sihir